Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kalau kabarnya baik. Ibu mau tanya, apakah hari ini ada yang tidak hadir di kelas ini? Lengkap? Hadir semua? Oke. Oke, alhamdulillah. Ibu mau tanya, udah pada sarapan semua? Sudah, alhamdulillah. Kondisinya, apakah hari ini ada yang lesu pagi ini? Tidak ada? Sehat semua ya? Oke. Supaya makin semangat, lagu sapaan Ibu setiap pagi ya. Siap? Siswa kelas 5A, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama siswa kelas 5A semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami siap, kami fokus dan kami paham. Oke, hari ini pagi ini kalian akan belajar sesuatu. Tapi sebelum itu, supaya lebih semangat lagi, Ibu mau mengajak kalian bermain game. Ya, gamesnya itu namanya Simon Say. Apa? Jadi games ini kalian akan menjadi robot. Nah, robot itu apakah bisa bergerak sendiri tanpa instruksi? Tidak ya, harus ada perintahnya ya. Nah, yang memberi perintahnya adalah Simon. Di sini yang menjadi Simonnya adalah Bu Putri. Simon say, dengarkan baik-baik. Simon say, cari benda berwarna kuning. Oh, oke, bagus. Ada, oke. Mana Kevin? Ayo. Oh, ada, oke. Baik, ada. Ada semuanya. Berikutnya, simpan lagi ke dalam tas. Dengarkan baik-baik ya para robot. Simon say, cari benda berbentuk lingkaran. Ada koin, tutup botol koin. Oke, apa ini double tip botol? Oke, ada. Wah, Fadlan. Ada? Oke, ada. Oh. Ada? Fadlan nggak ada. Oke, tidak apa-apa. Berikutnya. Simon say, oh ya, simpan lagi benda-bendanya supaya tetap rapi. Simon say, cari benda yang menyedihkan. Ayo, cari benda menyedihkan. Nggak tahu? Bingung? Oke, tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Nah, Ibu mau tanya. Kalian kan tadi pura-puranya menjadi robot nih. Kenapa robot-robot Ibu ini barusan pada diem? Tidak mengikuti instruksi dari Ibu. Kenapa? Oh, instruksinya tidak jelas. Terus bingung. Oke, baik. Instruksinya tidak jelas, bingung. Terus Ibu tanya, apakah robot itu bisa bergerak tanpa adanya instruksi? Tidak ya? Tadi kan kalian sudah pura-puranya menjadi robot. Terus Ibu minta kalian instruksinya mencari benda-benda berwarna kuning dan lingkaran. Nah, kalian bisa menemukan. Tapi ketika Ibu meminta benda yang menyedihkan, kalian diam. Bingung. Menyedihkannya yang bagaimana? Betul. Instruksinya tidak jelas. Kenapa Ibu barusan bermain games itu? Karena games itu cocok sekali untuk mengawali pelajaran kita hari ini. Jadi, pelajaran kita hari ini itu akan berhubungan dengan perintah, instruksi, ya, nyambung dengan robot. Coba Ibu mau tanya, kalian asing tidak atau pernah tidak mendengarkan istilah AI? Pernah? AI. AI itu apa sih kepanjangannya? Ada yang tahu? Artificial Intelligence, ya, kecerdasan buatan. Siapa yang membuat? Manusia, betul. Jadi perangkat teknologi yang diciptakan oleh manusia juga nih, diciptakan oleh manusia, tapi kecerdasannya itu menyerupai manusia, bisa menggantikan tugas-tugas manusia. Contoh, zaman dulu
petugas parkir mall atau penjaga tiket tol ya, dulu harus dijaga oleh manusia kan? Manusianya nggak bisa kemana-mana, harus standby aja di tempat loket karcis, betul? Tapi sekarang contoh aja di kota kita, ada mall, ya, salah satu mall besar di kota kita, kota Cirebon, itu sudah tidak menggunakan atau tidak memanfaatkan tenaga manusia lagi. Mau masuk ke mana? Ke mallnya tinggal scan barcode dari HP, nanti masuk sendiri. Kita bisa masuk, pintunya ngebuka. Di tol, ya, tol, mau masuk, udah nggak ada lagi, apa namanya, penjaga tol, ada paling cuma satu untuk berjaga-jaga, tapi yang lainnya sudah menggunakan barcode. Nah, itu adalah teknologi cerdas buatan manusia. Atau ada yang pernah menggunakan AI untuk membuat gambar? Ada? Oh ya. Atau ada yang pernah menggunakan AI untuk curhat? Ada. Biasanya kalian bertanya apapun ya, terus tiba-tiba AI itu memberikan jawaban, betul? Nah, tapi ketika AI ataupun robot, ya, ketika AI atau robot diberikan perintahnya tidak jelas seperti ini, apa yang terjadi? Bisa menjawab tidak? Bisa, tapi bingung. Bisa saja menjawabnya salah ataupun malah tidak menjawab. Mohon maaf, saya belum tahu jawabannya. Bu Putri pernah seperti itu. Ya, jadi ketika robot ataupun AI diberikan instruksi yang tidak jelas, itu bisa saja jawabannya salah ataupun tidak menjawab. Nah, ini AI. AI atau Artificial Intelligence singkatannya itu adalah kecerdasan buatan, dibuatnya juga oleh manusia, ya. Bukan tiba-tiba BIM, salah BIM, mereka ketemu jawabannya, tidak. Semua berasal dari manusia juga. Nah, AI di dunia nyata itu hanya melakukan apa yang diminta secara spesifik. Perintahnya, kodenya, kode atau instruksinya harus jelas, ya. Terus mereka akan mengikuti, tidak bisa berpikir sendiri, mengikuti kita, paham? Nah, berarti harus ada kode atau instruksi terlebih dahulu. Nah, di berikutnya, coding. Coding itu adalah kode tadi. Jadi kan AI atau robot itu kan yang menjalankan perintah. Nah, perintahnya sendiri, kode-kode yang dimasukkan itu adalah, kode-kode yang diberikan itu adalah, apa istilahnya? Coding. Instruksinya itu tadi adalah coding. Nah, jadi begini, pemerintah sekarang itu ada program baru untuk di bidang pendidikan. Salah satunya adalah ini, coding dan AI. Jadi pemerintah itu meminta Bapak Ibu guru memberikan satu tugas baru untuk mengajarkan siswa-siswinya materi pelajaran baru, yaitu coding dan apa tadi? AI. Kenapa? Karena zaman kalian sekarang serba digital, bukan? Betul? Betul tidak? Apapun serba digital kan? Nah, ini harapannya, pemerintah berharap generasi kalian nanti ke depannya tidak ketinggalan dengan digitalisasi ini. Bahkan harapannya, Ibu berharap salah satu di antara anak-anak Ibu di sini bisa menciptakan AI atau teknologi baru yang bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ibu harap kalian bisa menjadi calon-calon programmer yang bisa menciptakan program, entah itu sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari atau sesuatu yang menghibur seperti game ya, bisa menciptakan game baru. Oke, paham? Itu yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru dan pemerintah sekarang. Nah, tadi kembali coding. Jadi coding itu adalah cara manusia memberitahu komputer atau robot apa yang harus dilakukan berupa kode atau instruksi, ya, perintah. Nah, perintah atau kodenya berarti harus bagaimana? Harus jelas. Harus apa? Berurutan, harus terurus, harus langkah demi langkah. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita tidak akan belajar langsung kepada coding dan AI-nya, tapi Ibu akan mengajarkan bekal atau dasarnya dulu nih untuk coding. Apa sih dasarnya? Dasarnya adalah cara berpikir komputer atau cara berpikir seorang programmer. Biar kalian bisa membuat kode-kode itu. Kalau kalian cuma bisa kodenya, gimana? Kalian bisa jago ngetiknya. Tapi kalian tidak tahu untuk apa, manfaatnya apa. Terus kalian dikasih suatu masalah, tolong buatkan program ini. Kalian tidak tahu cara menyusunnya, apa dulu yang harus dikerjakan, betul tidak? Nah, itu yang harus kalian punya, cara berpikirnya dulu. Cara berpikirnya namanya apa? Terlihat? Coba baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Berpikir komputasional. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Berpikir komputasional. Berpikir komputasi. Dari katanya saja sudah mirip apa? Komputer. Cara berpikir komputer. Komputer itu kan cepat ya menjawabnya ya. Nah, kita akan belajar itu. Gimana berpikir secara cepat, terurut, sistematis, dan logis. Logis itu apa? Masuk akal. Tidak berbelit-belit. Singkat tapi jelas. Nah, tujuan kita hari ini. Siswa dapat menerapkan berpikir komputasional. Jadi kalian akan dikenalkan dulu berpikir komputasionalnya, cara menerapkannya, kemudian cara menerapkannya ini Ibu integrasikan dengan jadwal kita pagi ini kan matematika. Nah, Ibu sesuaikan dengan pelajaran matematika. Silakan persiapkan alat tulisnya dulu. Ya, alat belajarnya disiapkan dulu, buku, pensil, silakan dikeluarkan dulu. Karena setelah ini kita akan menonton video tentang berpikir komputasional. Jadi barangkali ada hal-hal yang penting, silakan kalian catat. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jadi tadi apa? Berpikir komputasional itu adalah berpikir yang seperti apa? Seperti komputer. Apalagi? Cepat. Iya, boleh cepat. Apalagi? Acak atau terurut? Terurut atau tersistematis. Tadi ada berapa komponen? Ada 4. Ada apa aja? Apa Safia? Maaf. Abstrak. Oh ya, biasakan yang akan menyampaikan silakan angkat tangan. Safia tadi abstraksi. Siapa lagi? Oke, Amirah. Dekomposisi. Ayo acungkan tangan. Inayah. Algoritma. Satu lagi. Oke, pengenalan pola. Ada 4. Jadi dari video tadi, apa yang disebut dengan berpikir komputasional? Tadi Hasbi berkata berpikir komputer. Terus Amirah berpikir dengan cepat. Ya. Kemudian berpikir berurut. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif. Efektif itu berarti tidak berbelit-belit, ya, cepat dan efisien. Efektif dan efisien itu tidak berbelit-belit. Nah, ini Ibu mengajak kita diskusi bersama, siap? Siap. Tadi ada 4 ya, ada 4 apa? Komponen? Apa saja? Yang keras? Ada satu masalah yang akan kita diskusikan. Ceritanya Ibu ingin mengadakan wisata kelas. Kita kelas 5A akan wisata kemana? Ke Bandung. Ibu minta bantuan anak-anak untuk berdiskusi. Bagaimana caranya supaya acara kita berjalan dengan lancar? Siap? Siap. Oke, kita mulai dari dekomposisi terlebih dahulu. Apa tadi dekomposisi? Memecah? Yang keras? Memecah yang keras? Ya, masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Kalau kita langsung mikirinnya mau wisata ke Bandung, ngurusinnya acak aja, udah seingat kita itu tidak akan teratur ya, lama, takutnya ada yang lupa, ada yang kelewat. Nah, kita pecah jadi yang kecil-kecil. Coba biasanya kalau mau wisata, apa saja yang dipikirkan? Angkat tangan, siapa? Amirah? Transportasi, siapa lagi? Hilda? Tujuan wisatanya kemana saja? Inaya? Biaya, betul. Apalagi? Fatimah? Perlengkapan ya, supaya bawanya tidak terlalu banyak. Apalagi? Nah, jangan ketinggalan waktu. Kita mau berangkatnya kapan? Tanggal berapa, betul? Nah, kalian sudah hebat nih. Tempat wisata, transportasi, konsumsi makan. Jangan lupa perut diisi ya. Makannya di mana? Jadwalnya kapan? Terus ke wisata ininya jam berapa? Biayanya, perlengkapan. Tepuk tangan. Hebat. Coba untuk pengenalan pola. Apa pengenalan pola? 1, 2, 3. Proses mencari kesamaan, keteraturan, atau kecenderungan dalam suatu masalah atau situasi. Nah, kesamaan, mencari kesamaan atau keteraturan atau kecenderungan. Mungkin di sini ada yang pernah membaca, mendengar cerita. Mungkin di sekolah ini kan sebelumnya juga ada wisata ya, kakak kelas kalian. Mungkin kalian pernah mendengar cerita dari kakak kelas kalian tentang keberangkatan wisata mereka tahun lalu. Nah, bisa kita pakai kembali konsep wisata mereka di
wisata kita sekarang. Biasanya Ibu bantu pola yang sama, transportasi tahun kemarin, ya kan? Kita bisa menyamakan tahun kemarin pakai apa? Ada yang tahu nggak? Pakai bus. Nah, bisa kita pakai lagi? Bisa ya. Atau kita mau pakai kapal? Kita bisa pakai bus lagi. Kemudian perjalanannya berapa lama biasanya di sana? Bukan acaranya. 1 hari ya, biasanya berangkat tengah malam sampai di sekolah tengah malam lagi. Nah, bisa kita pakai acaranya 1 hari. Kemudian apalagi? Biasanya dalam 1 hari itu untuk tahun lalu bisa tercapai berapa wisata? Ada yang tahu tidak? 2 ya? 2 ya? Betul? Oke, nanti kita coba kita susun ke 2 tempat wisata. Terus apalagi? Nah, biasanya 1 hari penuh menggunakan bus. Tempat wisatanya yang edukasi ramah anak ya, betul? Nah, kalau kemarin ke Yogyakarta itu ke museum pesawat ya, Dirgantara ya. Nah, kita nanti cari tempat yang ramah anak di Bandung. Waktu makan juga dijadwalkan. Perjalanannya pagi hari sampai kembali pada malam hari. Pagi harinya mungkin tengah malam ya, dini hari. Ketika abstraksi, menyaring informasi yang penting. Tadi kan kita sudah mengumpulkan, ada wisata, ada transportasinya, ada makannya. Nah, kita saring yang penting-pentingnya saja. Bisa mulai dari tempat wisata, kan di Bandung ada apa aja yang kalian tahu? Kebun binatang Bandung, apalagi? Waterboom, oh ya, waterboom, ada kan yang terbesar, apalagi? Silakan Ais. Gedung sate, apalagi? Apa? Ada wisata Transmart Mall ya, kemudian ada farmhouse, ada dusun bambu, banyak ya. Nah, kita persingkat saja, menyederhanakan. Abstraksi itu adalah menyederhanakan. Kita ambil yang penting saja tujuannya. Kita pilih 2. Oke, contoh kita tentukan saja 2 tempat wisatanya, museum geologi dan farmhouse. Itu ramah anak kan? Ya. Nah, tadi ceritanya kita sudah berdiskusi. Oke, kita tentukan 2 tempat, farmhouse dan museum geologi. Transportasinya kita tentukan sekarang. Sederhanakan lagi, pakai apa? Setujunya? Bus, baik. Oke, perlengkapannya. Bawa yang penting-penting saja, obat. Nah, karena cuacanya di sana dingin, bawa apa? Jaket. Kalau sudah, kita sudah diskusi. Ceritanya kita sudah berdiskusi. Baru kita membuat algoritma. Apa itu algoritma? Langkah-langkah urut. Iya. Biar kita berangkat jam segini, sampainya juga tepat waktu, di tempat wisatanya tepat waktu, tidak terkena macet. Kita susun apa? Acaranya. Kita udah tahu nih mau kemana, berangkatnya kapan, pakai apa, kita susun. Nah, contohnya susunan acaranya seperti ini. Paham semuanya? Paham? Siap untuk diberikan masalah yang harus kalian pecahkan bersama kelompok kalian? Siap? Siap. Siap? Oke. Ibu bagikan terlebih dahulu. Ini masalahnya. Ibu mencoba mengenalkan komputasional itu dengan mata pelajaran yang biasa kalian pelajari ya di sekolah, yaitu matematika. Kalian pasti sudah tidak asing dengan penjumlahan kan? Betul? Betul. Di sini Ibu punya soal cerita. Raninya sedang mempersiapkan pesta ulang tahun adiknya. Ia membeli cupcake 1 kotak seharga Rp45.500. Kue lapis 1 loyang seharga berapa? Berapa yang keras?
Berapa total uang yang harus dibayar Rania untuk membeli kedua kue tersebut? Kita kerjakan dengan cara berpikir komputasional, dengan cara berpikir komputer. Tadi apa katanya? Berpikir cepat ya? Berpikir cepat. Nah, kita ikuti 4 komponen tadi, tapi Ibu mulai dari abstraksi terlebih dahulu. Jadi tidak harus dari dekomposisi ya anak-anak ya. Kita mulai dari abstraksi. Tadi abstraksi apa anak-anak? Good job. Betul. Mencari informasi yang penting dan yang tidak penting. Masukkan informasi penting ke dalam kolom apa yang diketahui. Silakan. Berikutnya, sudah ya, sudah selesai semua Ibu lihat. Dari abstraksi kita berpindah kepada dekomposisi. Kalian sudah tahu informasi yang pentingnya apa, yang tidak penting tidak perlu dimasukkan, dan apa yang ditanyakan. Sekarang masalahnya kan tadi bilangannya besar ya, udah puluh ribuannya. Nah, kita pecah menjadi bagian-bagian kecil. Berikutnya kita ke pola. Tadi kan sudah dimasukkan ya. Kalian sudah memasukkan ini semua kan? Sudah? Sekarang kita cari polanya. Ini soalnya tentang apa? Penjumlahan ya anak-anak. Penjumlahan bukan hal yang baru untuk kalian, bukan? Sudah kalian pelajari dari kelas berapa? Dari kelas 1. Nah, kalian bisa pakai pola yang sama ke dalam cara penjumlahannya. Kira-kira seperti apa penjumlahannya? Berikutnya, masih pengenalan pola. Dari jawaban tadi silakan isi pertanyaannya. Apa saja pasangan nilai tempat yang kamu jumlahkan? Terakhir, algoritmanya. Kalian tadi sudah mencari informasi pentingnya, memecahkan menjadi bagian-bagian kecil, kemudian mengerjakannya dengan pola yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Terus kalian mencari pola, sekarang udah tahu nih caranya seperti ini. Kalian susun langkah-langkah menjumlahkannya. Silakan. Paham? Pertama kita melakukan abstraksi, mencari apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Apa yang diketahui adalah harga cupcake satu kotak seharga 45.500 dan kue lapis satu layang seharga 38.250. Apa yang ditanyakan adalah total uang yang harus dibayar Rania. Kedua, kita melakukan dekomposisi, memecahkan suatu bilangan menjadi bilangan kecil. Terima kasih untuk diskusi dan presentasi kalian. Tepuk tangan. Sekarang untuk mengecek ya pengetahuan kalian terhadap apa yang sudah dipelajari dari pagi tadi nih sampai sekarang, kita akan bermain kuis.
apa yang sudah kalian pelajari hari ini dari pagi tadi sampai menuju istirahat ini? Apa yang sudah kalian pelajari? Silakan perwakilan saja, perwakilan kelompok 1. Apa yang sudah kalian pelajari? Berpikir? Komputer, bagaikan komputer atau komputasional. Good job. Kemudian? Bagian, memecah suatu masalah menjadi bagian-bagian kecil. Apa tadi istilahnya? Dekomposisi. Good job. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Tadi udah Ibu jelaskan tentang AI ya. AI, kemudian coding. Coding itu adalah instruksi yang kita berikan kepada komputer. Tapi sebelum kita memberikan kode-kode itu, instruksi-instruksi itu, kita harus punya apa tadi? Cara berpikirnya dulu yang tadi disebutkan oleh kelompok 1, berpikir komputasional. Jadi apa yang kalian pahami tentang berpikir komputasional? Apa yang kalian pahami? Silakan. Berpikir yang seperti apa komputasional itu? Ya, Safia, berpikir cepat. Ada lagi? Apa lagi? Berpikir yang bagaimana komputasional itu? Berurutan ya, terus sistematis. Baik, sudah paham semuanya? Sudah. Terima kasih untuk hari ini, semangat terus belajarnya. Tepuk tangan untuk... Baik, selamat beristirahat Ibu ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.